Jokowi kan belusukan. Cuma belusukan kita ini belusukan religius. Nah, belusukan berbasis rumah ibadah. Jadi kalau Islam dia di masjid musola, kalau non Muslim di rumah ibadah masing-masing. Jadi tujuan kita ini, program ini sebenarnya Retreat Merah Putih ini itu. Bagaimana pemerintah, apalagi kita kan sekarang WFA kan, work from anywhere. Nah, anywhere itu di mana? Ya kalau di bawah sawit, anywhere Pak katanya. Ya belum, orang kawan ini. Memang anywhere itu kita tentukan. Sehingga harapannya apa? Harapannya dengan program Retreat Merah Putih ini, internal pemerintah kita jadi lurus niatnya. Kita jadi ASN, dapat pangkat jabatan itu paham tujuannya untuk bantu rakyat, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk gaya-gayaan. Ya kemudian nanti juga masyarakat juga jadi merasa pemerintah itu hadir. Misalnya ada keluh kesah soal apa itu pajak kendaraan roda 4, roda 2, tahu gitu cerita itu. Misalnya di situ ada jembatan yang rusak di desa Mano, bisa jadi setelah kita retreat itu nanti di kantor Pak Asisten ada laporannya Pak Andi, apa yang kamu dapat di situ tuh apa, ya kan? Selain amalan masjid tadi, dia dapat juga pengalaman dengan masyarakat. Misalnya di tempat yang kami kunjungi di desa itu air tidak air bersih. Jadi apa kira-kira? Butuh yang sumur bor Pak. Nah sumur bor itu kalau kita buat siapa yang jagonya? Nah kami sudah bentuk juga kelompok kerja untuk ngurus sumur bor, boleh kan? Sehingga kemudian kerja kita tuh jadi kalau dikatakan oh tidak kerja ataupun tidak kerja kami ini kerjanya konsep WFA, work from anywhere, tidak di belakang meja, tidak di kantor aja. Karena kalau di belakang meja di kantor aja gitu ini tidak tahu apa yang dibutuhkan masyarakat kita. Maka dengan program Retreat Merah Putih ini setiap program ini ada laporannya. Apa dibuat kertas kerja masing-masing itu punya kertas kerja. Kalau nyu pergi tidak bawa program, balik tidak juga ada laporan, iya, buang-buang waktu gawe gitu nih kan. Jadi kita datang itu untuk program bantu rakyat. Misalnya di tempat itu ada orang anak yatim, tidak nikah, terbingung dia, tidak jemput pengantinnya. Nah, kita ada program oto gubernur pacak dipakai, nah difasilitasi, sehingga lapor besok Pak di situ ada anak yatim, yang tidak nikah Pak, adik anaknya. Adik kalau mobil dinas gubernur tuh kita kasih pakai pinjam, boleh? Aku langsung antarkan situ. Kan nyambung kan masyarakat tuh kan? Atau di situ ada orang yang hamil kepengen melahirkan, tapi lakinya kopi belum siap dipanen. Kenapa baru nanam kemarin kopinya Pak? Iya mana? Jadi perlu BPJS gratis. Sehingga nanti orang kita tadi bisa ngulang lagi untuk dapat BPJS, namanya siapa, Tino itu, ya kan gitu loh. Sudah belum dia mendapatkan misalkan pengawalan dari puskesmas setempat? Kalau belum, kita kontak dinas kesehatan, tolong keurus ini. Ada orang hamil, jangan sampai dia melahirkan anaknya nggak normal. Itu loh gunanya kita nih kan. Sehingga nanti ada rakor terus Pak Asisten, rakor antar OPD, baik kesehatan provinsi dengan kesehatan kabupaten kota, pertanian provinsi dengan pertanian kota, sehingga program-program kita itu nyambung. Kita punya dapat 2.000 rumah dari Menteri ARA. Nah, macam mana titik-titiknya tuh? Kayak misalkan di Rejang Lebong ada 200 gitu kan. Ada nggak di titik kita di lokasi retreat itu Tobo itu layak apa tidak Tobo ini? Kira-kira gitu. Sehingga program-program kita masing-masing OPD di situ punya ide dan gagasan karena provinsi ini bukan kota. Provinsi ini ya Lebong itu provinsi, Rejang Lebong itu provinsi, Kaur itu provinsi. Seperti saya dapat WA dari anak muda di Bengkulu Selatan, di SMK berapa itu ada anak-anak yang minum-minuman, gitu kan, itu nongkrong-nongkrong. Itu kan bisa ditentukan di situ. Sehingga kemudian dari pihak sekolah, dari Satpol PP kita, nanti koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten. Jadi programnya ini bukan program jalan-jalan, tapi program ini program serius. Ada dua pendekatan, pertama perbaikan di internal pemerintah, sehingga kita punya niat yang sama. Kita diberikan amanah digaji ini, itu untuk bantu rakyat, niatnya lurus.
Nah kemudian ketika kita datang ke sana, ke masyarakat, kita pun bisa melihat langsung, mendengar langsung apa yang kira-kira perlu diprogramkan oleh pemerintah di daerah itu. Misalnya masjid di situ, bangunannya sudah Pak, cuma listriknya itu butuhnya agak litak. Nah boleh. Besok nanti akan kita datang di gelombang kedua, datang ke sana bawa bantuan untuk bantu listrik, bayar listrik di masjid itu kan. Dan jelas berapa sebulan listrik itu dibayar. Kayak di Curug itu kan cuma 50.000 kan aja Pak. Kita kasih 15 juta tuh untuk 50 tahun kita bayar itu. Ada di Curug waktu itu kan? Ya. Ditanya berapa sebulan? 50.000 Pak sebulan. Apa 25.000 dia bilang kan. Karena masjidnya kecil. Ya. Hanya lampu nggak ada AC, gitu. Kipas cuma satu. Nah hal yang seperti itu memang maksudnya setelah pulang bukan selesai, tapi dievaluasi apa. Masing-masing orang ditanya, si A kamu gimana, kemarin kemana, ke desa Anu, macam mana di desa Anu itu, macam mana pertaniannya, ada anak yatim yang SMA atau yang SMP, sehingga orang-orang keliling tetangga-tangga masjid itu dia nanyo. Kembali kita ngobrol-ngobrol, ngota-ngota, sehingga nanti ada laporan. Jangan sampai masyarakat kita punya masalah kesusahan, kawan-kawan di luar pemerintahan lebih tahu daripada kita. Nah sehingga nanti memang betul-betul daerah bencana macam mana tidak apa-apa, justru bagus daerah bencana kita datang. Itu daerah bencana di Lebong, ada jamaah kita datang ke sana, program kita kan lebih bagus tuh. Misalnya kita sudah drop 2.000 paket sembako, nyampai tidak ke orangnya? Kan akan bunyi nanti kan, kalau toh ternyata dia tidak dapat, dia ngomong, oh itu dari Pemprov nih. Pak kami tidak dapat kata sembako tuh. Nah sehingga bisa didata kan siapa yang tidak dapat. Nah kita tanya dengan pemerintah kabupaten. Loh kenapa ini ada yang tidak dapat? Mungkin ada jadi yang dapat double. Tadinya nyemaknya ngambil, anaknya lah datang ngambil pola lah double misalnya. Nah ini kan kita perlu tahu. Seperti di Seluma kemarin ada jembatan kita, ya, sayapnya berderai, ya kan? Itu kan akan lebih bagus kalau ada orang kita di situ yang melaporkan. Karena masyarakat tuh nggak tahu bagaimana konstruksi, tahunya barang tuh berderai. Dapat cek digunakan, ternyata nggak begitu ceritanya. Setelah itu dia minta maaf. Nah makanya penting seluruh kita ini nanti setiap minggu meluangkan turun ke masyarakat. Kira-kira sederhananya itu sama seperti kita mengadakan open house, tiba-tiba tidak jadi open house. Open house-nya itu dibalik ketok-ketok pintu masyarakat. Dan itu respon masyarakat bagus. Karena pejabat ketika lebaran datang ke rumah-rumah warganya. Kita kan dipotong galau kan oleh Basnas kan, zakat. Nah kita kalau kita tidak ikut membagikan, maka kita kami ini katanya diambil terus. Tapi kalau misalkan Pak Andi balik nanti seminggu, dia bawa paket sembako atas nama pemerintah. Karena zakat dipotong berapa sebulan dipotong zakat? Berapa 2,5%? 110. 110. Kalau misalkan bawa sembako agak 500.000 kan untung. Dari 110 dipotong, tapi dia bawa nanti tiap minggu ke mana tetangga orang mana. Cuman dilaporkan di Basnas. Kemarin saya pergi kan, bawa paket sembako, di situ ada orang-orang miskin, orang tidak mampu nih. Nilainya 500.000 kan. Sehingga kemudian kita merasa bahwa berarti zakat saya itu memang tidak digunakan sembarangan, memang nyampai ke masyarakat. Jadi tidak perlu lagi ngurangi gaji yang sudah dipotong zakat, kita sudah ada. Dan itu lepas sistem, maksudnya retreat Merah Putih ini kita bukan hanya datang ke satu kampung, satu daerah, kita merasa lah ahli surga, orang situlah neraka kali tidak cak itu. Iya. Dikit-dikit kita nak ceramahi orang, lah kata kawan agak lain teman gini. Jadi kita membumikan itu dalam kacamata pemerintahan kita. Sehingga nanti dari situ bawa laporan apa yang kita tengok di desa itu. Misalnya drainasenya nyumbat Pak. Dalam rakor nanti kita sampaikan ke bupatinya, Pak Bupati, di desa Anu, kami sudah turunkan tuh retreat. Keluhan di situ, poin pertama drainasenya itu. Coba diajak gotong royong, kan tidak harus pakai duit galon, diajak gotong royong. Kalau segalonya bicara uang ya kita udah nyo, karena efisiensi kan. Kira-kira gitu. Misalnya di situ ada lahan pemerintah yang nganggur. Ya kan, daripada tidak digunakan, cuman akalnya kalau ini digarap sama-sama dengan masyarakat. Banyak hal lah yang bisa dilakukan dengan retreat Merah Putih.
Nah ini maksudnya betul-betul kita urus secara profesional. Nanti kalau sudah misalkan berkali-kali di daerah ini mau ke provinsi tetangga, bagus. Kita kan sudah punya dasar hukum kan, kerjasama antar gubernur kan. Gubernur Bengkulu sudah kerjasama sama Sumsel, sama Sumbar, sama Lampung. Gitu. Karena dia efisiensi nggak usah pakai pesawat, kita pakai darat. Karena informasinya masalah mahal galau gini katanya. Mahalnya. Mahalian gini kan. Langka pula, sudah jangan kita ngeluh. Ya kan kita gunakan itu kendaraan roda 4. Dan tidak usah gaspol, ya kan? Kalau masuk Siring dulu. Biasanya sampai Sulma mampir dulu agak semalam situ. Kalau tidak pajak semalam cuma nampak waktu sholat aja minimal ada di situ. Sehingga kita bisa contohkan ke masyarakat di mana masjid kita kunjungi ada taklim. Karena hari ini banyak masjid-masjid kita kosong kan. Masjid-masjid kita banyak yang kosong. Karena orang sudah merasa pakem galau. Nah, disitulah kita bisa bawa fadilah amal, muqta' hadis atau kitab apapun lah. Sehingga nanti dari Pemprov sebelum komat kita pamit bacakan 1 hadis 2 hadis. 1 hadis 2 hadis itu jangan yang buat gaduh. Yang ini bid'ah, yang itu haram, ya kata kawan tuh ini dikit-dikit ngaramkan tuh lah. Tapi Pak pilih betul hadis-hadis yang menggembirakan. Kalau kita sholat berjamaah misalnya kan pahalanya sekian kali. Sehingga orang-orang yang lagi nongkrong di luar tidak berjamaah mikir, wah katanya besok kita berjamaah nih agak kurang pahala gitu nih katanya. Macam mana pahala sholat lidah katanya. Kira-kira ya. Jadi maksudnya itu begitu pun nanti misalnya kan di masjid-masjid yang lain boleh misalkan kita berapa masjid kan. Karena program kita ini adalah program Retreat Merah Putih ini bagaimana targetnya masjid musola itu buka 24 jam. Targetnya itu 100% laki-laki balik sholat berjamaah di masjid. Targetnya itu 100% anak-anak yatim piatu itu terdata dan punya bapak angkat, ibu angkat. Baik gubernur jajarannya, bupati, wali kota jajaran.